Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sudah 1 bulan lebih di bulan haram. Yakni kalau kita lihat di dalam Al-Quran ada 4 bulan haram, yakni bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Zulqa'dah telah berlalu. Saat ini kita berada di bulan Zulhijjah, sudah pertengahan lewat sedikit. Berarti sudah 1,5 bulan lebih kita berada di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk memperbaiki diri, untuk mawas diri, untuk introspeksi diri, bahwa di bulan-bulan yang Allah istimewakan itu mari kita memperbanyak ibadah kita untuk dekat kepada Allah. Kurangi maksiat, tinggalkan sesuatu yang membuat Allah murka kepada kita. Karena ada ulama yang berpendapat mereka yang melakukan ketaatan di bulan yang Allah muliakan itu lebih Allah cintai dan lebih pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah dibandingkan mereka yang melakukan ketaatan di lain bulan selain bulan haram itu. Begitupun maksiat, mari kita rem sedikit. Jika selama ini banyak kemaksiatan yang kita lakukan, maka di bulan-bulan haram ini kita kurangi kemaksiatan atau sesuatu yang buruk itu. Begitu juga kita sudah melewati hari Arafah, 10 awal bulan Zulhijjah, yang mana kita sudah diingatkan oleh khatib, diingatkan oleh penceramah bahwa awal bulan Zulhijjah itu adalah awal-awal hari yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di 10 awal bulan Zulhijjah, amal ibadah itu paling Allah cintai dibandingkan amal ibadah yang kita lakukan selain dari 10 hari itu. Oleh sebab itu, kesempatan ini mari kita syukuri. Mari kita perbaiki diri kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, meningkatkan intensitas ibadah kita kepada Allah, dan merenungkan bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian di antara nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada kita, yang Allah berikan kita, yang mana hati kita masih ada kesempatan dan niat untuk taat dan beribadah kepada Allah. Ini merupakan nikmat yang terbesar bagi seorang hamba, bagi seorang muslim yang mana hatinya masih tergerak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ada niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena musibah terbesar dalam kehidupan kita ini bukan kehilangan harta, bukan berpisahnya kita dengan orang yang kita cintai atau dengan benda yang kita sayangi, bukan juga hilangnya jabatan dari diri kita. Tetapi musibah terbesar itu pada saat kita tidak lagi tersentuh hati kita untuk taat kepada Allah. Ini yang disebut dengan qaswatul qalb, hati yang mulai mengeras. Hatinya tidak tersentuh lagi untuk taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini musibah terbesar. Makanya seorang ulama yang bernama Abdullah Al-Alawi Al-Haddad, dia mengatakan di dalam kitabnya Nasahibul Adidin, setidaknya ada tanda-tanda orang yang hatinya mulai keras, yang mana jika hati ini selalu keras, maka na'udzubillah pada saat akhir kehidupannya dia akan menjadi su'ul khotimah. Beliau mengatakan yang pertama, tanda bahwa hati orang itu sudah mulai mengeras, qillatul khusu'u bis shalah, sedikit kekhusyuan pada saat ia melaksanakan ibadah salat. Bahkan tidak ada khusyuk dalam dia melaksanakan ibadah salat itu. Salat hanya sekedar rutinitas. Salat hanya sekedar melepaskan kewajiban kepada Allah. Ruku' ya ruku', sujud ya sujud, salam ya salam. Tetapi tidak ada yang melekat di dalam dirinya. Tidak ada yang mengingatkan dirinya bahwa ibadah salat itu
Ia kaitkan dengan ayat Al-Quran, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang mendirikan sholat pasti dia akan berusaha menjauhi dari perbuatan-perbuatan yang keji dan dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Ini menandakan bahwa ada kekhusyuan dalam sholatnya. Tetapi jika hanya sholat sekedar rutinitas, sholat hanya melepaskan kewajiban, na'udzubillah, fisik kita berada di atas sajadah, diri kita berada di masjid, tetapi pemikiran-pemikiran kita masih berkeliaran di luar sana. Ini berarti tidak ada kekhusyuan di dalam sholat kita. Itu menandakan bahwa hati kita mulai mengeras. Apalagi kalau kita tidak melaksanakan ibadah sholat itu. Sholat tidak khusyuk itu menandakan hati kita sudah mulai mengeras. Apalagi kalau kita meninggalkan ibadah sholat, berarti hati kita sudah mati. Ini adalah musibah terbesar bagi seorang hamba. Kemudian yang kedua, tanda orang yang hatinya sudah mulai mengeras itu adalah hubbud dunia. Cinta berlebihan terhadap dunia. Dalam agama kita tidak ada satupun ayat yang melarang kita untuk berusaha. Tidak ada larangan dalam ibadah dalam agama kita untuk meninggalkan dunia. Tidak mengejar harta, tidak mengejar jabatan, tidak mengejar karir, itu tidak ada larangan dalam agama kita. Tetapi jangan sampai dunia itu, jabatan itu, harta itu, kesibukan kita terhadap dunia itu melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan dunia itu hanya sekedar dalam genggaman tanganmu. Jangan masukkan ke dalam hati. Karena memang dunia ini tempat kita singgah sebentar. Dunia ini kalau diibaratkan dengan hitungan akhirat hanya setengah jam kehidupan. Dibandingkan 24 jam hidup kita di dunia ini hanya setengah jam. Jadi sungguh naif jika dalam kehidupan kita selalu yang kita pikirkan dunia. Bangun tidur kita selalu memikirkan bagaimana dunia kita akan kita dapat. Siang hari kita berusaha selalu yang kita pikirkan bagaimana dunia itu kita dapat. Bahkan pada malam hari pada saat ingin memejamkan mata, yang kita pikirkan bagaimana dunia ini harus kita dapatkan. Nauzubillah. Padahal hidup kita di dunia ini hanya sebentar. Tempat kita singgah. Ada seorang ulama menyebutkan, kun fit dunya gharibun aw abiris sabil. Jadikan hidup di dunia kita ini bagaikan seorang musafir dalam perjalanan yang hanya singgah sebentar. Tentu kalau kita menganggap hidup kita di dunia ini hanya tempat persinggahan, jangan terlalu kita fokuskan pemikiran kita terhadap dunia. Karena memang kehidupan yang abadi kita itu adalah di akhirat sana. Jangan 24 jam itu kita porsikan hanya selalu mikirkan dunia. Tapi sedikit-sedikit mari kita selipkan di dalam diri kita bagaimana akhir kehidupan kita nanti. Apakah husnul khotimah, apakah su'ul khotimah? Karena semua kita berpotensi menjadi su'ul khotimah dan husnul khotimah. Tidak ada jaminan di antara kita ini siapa yang akan mendapatkan husnul khotimah dan su'ul khotimah. Kecuali bagaimana kita memproteksi diri kita, bagaimana memperbaiki hati kita supaya kita mendapatkan husnul khotimah itu. Begitu juga kita pikirkan bagaimana kehidupan kita setelah kehidupan kita di dunia ini. Bagaimana hidup kita di alam kubur kelak. Bagaimana pada saat kita berada di padang mahsyar. Bagaimana pada saat nanti setelah yaumul hisab, apakah kita digiring masuk ke dalam surga atau na'udzubillah kita digiring masuk ke dalam neraka. Jadi ini yang mesti kita porsikan dalam kehidupan kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dunia jangan engkau lupakan, tetapi harus engkau ingatkan pada saat berurusan dengan kehidupan akhirat. Kejarlah akhirat itu supaya engkau dapat. Tetapi karena engkau masih hidup di dunia ini, maka jangan engkau lupakan terhadap kehidupanmu di dunia. Orang yang hatinya mulai mengeras, dia begitu cintanya terhadap dunia. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, orang yang sudah mulai mengeras hatinya itu adalah
qaswatul qalbi inda zikri. Tidak ada getaran hatinya pada saat diingatkan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada getaran hatinya pada saat diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, lisannya istighfar tetapi tidak ada penyesalan. Bertasbih, bertahmid, bertahlil, lisannya hanya menyebutkan tetapi tidak ada getaran yang masuk ke dalam dirinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Seorang mukmin itu pada saat disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala bergetar hatinya. Bagaimana pada saat kita mencintai seseorang? Bagaimana pada saat kita mencintai sesuatu? Jika kita mendapatkan hal itu, bergetar hati kita. Begitu juga pada saat jika kita betul-betul cinta kepada Allah, jika betul-betul kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, jika kita selalu memprioritaskan Allah di nomor satukan dalam kehidupan dunia ini, pada saat nama Allah itu disebut maka bergetar hati kita. Bergetar karena rindu, bergetar karena takut. Rindu karena kita merasa begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan bergetar rasa takut kita karena begitu besar azab dan ancaman Allah Subhanahu wa taala jika kita melakukan kesalahan ataupun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah pada kesempatan kali ini. Semoga Allah selalu menghidupkan hati kita, memberikan cahaya hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkan hati kami dalam ketaatan dan selalu melakukan kebaikan terhadap agamamu. Amin amin ya rabbal alamin.